Oke, kawan-kawan Sebal Channel, beliau salah satu pengusaha terbesar menurut saya di Kabupaten Bengkayang karena menguasai sing bebas, sing kawang Bengkayang Sambas, dan usaha beliau pun bukan hanya 1 tahun 2 tahun, tapi sudah berpuluh tahun menjalankan usaha ini. Kenali beliau, pelajari visi misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Sebalo Channel. Di samping saya ini orang yang tidak disangka-sangka dalam perpolitikan Bengkayang ternyata bisa muncul dan diusung oleh dua partai, yaitu Hanura dan Perindo. Siapa dia? Samping saya adalah Bang Andi Mek. Apa kabar Pak Bupati? Baik. Baik. Ah, mereka lagi sibuk nelpon dulu. Oke, kawan-kawan Sebal Channel, sebelum kita melakukan pemilihan nanti, kita harus tahu dulu sosok beliau ini seperti apa dan apa yang akan beliau inginkan ataupun berikan kepada masyarakat Bengkayang. Bang Adimek, boleh diceritakan awal nggak Bang, kenapa Bang bisa tertarik dengan politik dan maju sebagai salah satu calon Bupati Bengkayang? Baik. Saya seorang pengusaha, bukan dari partai politik. Awalnya kenapa bisa calon bupati? Sebenarnya saya awalnya itu hanya baksos saja. Baksos ya, bakti sosial. Ya, dengan situasi kondisi COVID yang melanda dunia ya, juga sampai di negara kita. Saya sebagai pengusaha itu peduli kemanusiaan. Dalam perjalanan saya baksos, saya bagikan disinfektan, masker, tentunya menurut aturan-aturan protokol kesehatan. Ya, saya jalani desa ke desa, ke masyarakat. Dalam perjalanan itu masyarakat selalu bertanya, Pak Andi calon bupati kan? Saya tertawa. Kenapa tertawa? Saya ini bukan orang partai. Iya. Saya tidak punya partai, gimana mau calon kan begitu. Saya sampaikan pada mereka, saya bisa seperti hari ini sebagai seorang pengusaha itu karena saudara-saudara yang telah membantu saya. Ketika saya buka usaha saya, saudara-saudara menolong saya belanja di tempat saya. Ya. Dalam situasi kondisi COVID-19 melanda dunia, juga Indonesia, saya peduli dan saya berpikir dengan adanya saya seperti hari ini karena masyarakat Kabupaten Bengkayang yang sebagian besar, sebagian kecil juga belanja dengan saya. Jadi tampilnya saya peduli dengan masyarakat kita, itu adalah membalas budi pada masyarakat. Ya, selama ini telah banyak membantu saya, belanja dengan saya anggap semuanya adalah saudaraku, telah mendukung saya dalam usaha saya. Makanya saya turun ke lapangan membagi-bagikan disinfektan maupun masker. Gitu. Jadi dalam perjalanan saya itu ada suatu hari saya ditelepon oleh seorang yang belum saya kenal sebelumnya. Tanya Pak Andi Mek itu di mana? Saya bilang saya di kampung lagi baksos. Saya mau ketemu katanya. Jadi saya bilang lama nih Pak, 3 jam loh jarak tempuh kalau mau ke sana. Dia tunggu saya di Singkawang. Nggak apa-apa, saya tunggu katanya. Baiklah, saya bilang, saya pun berangkat. Sampailah di Singkawang. Oh, di situ ketemu ada Pak Farman, anggota DPR dari Perindo. Naik partai ini yang nelpon itu ya. Juga ada Pak Yopit, ketua DPW Perindo. Iya. Menanyakan apa yang sedang Pak Andi, kegiatan apa Pak Andi selama ini. Sebenarnya selama ini adanya COVID melanda dunia maupun di negara kita, banyak orang sakit, bahkan ada yang meninggal. Saya baksos desa ke desa. Itu yang kita lakukan awalnya. Iya, saya lakukan awalnya. Jadi
bentuk kepeduliannya itu seperti apa. Saya iyalah yang penting untuk ya saudara-saudara kita di masyarakat kita ya berdoa dan berbuat semoga sehat semua. Karena apapun kesulitan masyarakat kita, saudara-saudara kita, sama juga kesulitan kita, juga kesusahan kita. Iya. Kita merasa bertanggung jawab dengan daerah kita ini. Itu yang saya sampaikan. Kemudian ditanya gimana dengan pencalonan, saya bilang saya nggak punya partai Pak, mau calon apa kan? Ini partai yang bertanya gitu Iya. ya. Nah, kalau gitu Perindo dukung, kamu mau gak? Saya kaget. Ini Pak Jokir rupanya ketua partai kan? Iya. Gitu. Saya bilang saya pikir dulu, udah nggak usah pikir lagi, kau daftar aja di Perindo. Katanya. Saya bilang ya iyalah. Saya juga setelah kami berpisah. Dalam perjalanan saya tetap baksos. Kok belum daftar kata ketuanya. Ini saya datang daftar. Itulah ceritanya perjalanan saya. Perindo itu. Kok bisa calon bupati. Kemudian gini, Tapi Pak. sebelum saya mendaftarkan diri, saya coba kumpulkan anak-anak saya tentang tawaran dari partai itu. Keluarga semua setuju, kemudian Restu saya gitu ya. restu. Saya juga sowan ke tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat memberikan lampu hijau. Lampu hijau. Dan ada salah satu tokoh masyarakat menanyakan saya motivasinya apa. Andi Mek ini mau calon Iya. sebagai bupati Bengkayang. Padahal pengusaha gitu ya. Ada pengusaha, saya sampaikan. Saya peduli dengan situasi kondisi Bengkayang. Ingin sungguh-sungguh membangun Bengkayang. Itu niat kita, Pak. Niat saya ingin membangun Bengkayang itu dengan sungguh-sungguh. Tapi kembali lagi kepada yang di atas Tuhan. Kalau merestui saya dengan Pak Alyong membuka hati masyarakat kita, meminjam tangan masyarakat kita, memilih kami akan bekerja habis-habisan. Hidup mati kami adalah putra Kabupaten Bengkayang. Kami akan berjuang untuk Bengkayang ke depan, masyarakatnya yang lebih sejahtera, pembangunan yang lebih berkualitas dan semakin maju untuk Bengkayang ke depan yang lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. Kemudian ini Pak, masih lagi. Ini kan ada dua partai nih Pak ya. Dua partai. Satu Hanura. Ini apakah ada kedekatan dengan Pak Oso sendiri? Kan dulunya kan Bapak kan Kadin gitu kan. Ya, baik, akan saya sampaikan. Dalam perjalanan saya pas di warung kopi ketemu Pak Sitolin, Sekjen nih. Oh, Pak Sitolin. Sekjen Hanura. Ya, kami berbincang-bincang. Bang Andi daftarlah di Hanura katanya. Kebetulan Hanura ini adalah mantan ketua saya di Kadin yaitu Pak Oso. Pak Oso dulu tuh ketua Kadin provinsi dulu. Ketua Kadin provinsi. Iya, 2002 saya diminta pengusaha mencalonkan diri sebagai ketua Kadin. Tapi saya nolak. Nolak lagi. Saya mengatakan saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Ya, tapi saudara-saudara kita, pengusaha kita di Bengkayang mengatakan Pak Andi mampu. Akhirnya suatu hari saya didaftarkan oleh Pak Norman Karyot. Saya datang hanya tanda tangan aja. Ikutlah pemilihan. Ya, dalam pemilihan itu pengusaha kita di Kabupaten Bengkayang ada 430. Saya mendapatkan suara 426. Kadin tuh ya. Kadin. Ya, calonnya itu ada 3. Satu Pak Petrus Rahman, satu almarhum Pak Urai. Saya mendapatkan suara 426, mereka dapat 22 suara. Mutlak gitu ya. Ya mutlak. Dalam perjalanan kepemimpinan saya ada ketemu Pak Oso memberikan nasihat kepada saya cara bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik untuk asosiasi. Jadi apa amanah beliau ini saya jalankan. Amin, alhamdulillah. Periode kedua saya diangkat kembali secara aklamasi. Tidak lagi ada pemilihan gitu Tidak ya. ada. Selesai 2 periode
saya PLT lagi 1 tahun. Hmm. Sementara belum ada pengganti. Setelah itu karena Kadin itu ada ADART-nya, bagaimanapun tidak bisa dipertahankan, itu aturan Kadin ya. Saya bagaimanapun harus mencari seorang figur, seorang ketua baru untuk menggantikan saya. Akhirnya Musda, Pak Yosua lah yang menggantikan saya sebagai ketua Kadin Kabupaten Bengkayang. Itulah perjalanan saya. Dalam perjalanan itu setelah saya selesai Kadin, saya lanjutkan usaha saya. Nah, sampai saat ini usaha saya di 3 kabupaten: Bengkayang, Singkawang, Sambas. Nah, Sing bebas karena ya, saya Pak? sudah bebas dari asosiasi ini, saya bebas kemana-mana untuk bisnis. Itulah ceritanya. Jadi boleh saya katakan kedekatan kedekatan Bapak dengan Pak Oso itu sangat bisa dikatakan menjadi penyemangat Bapak juga untuk maju ini. Oh iya, beliau betul-betul memberikan dukungan yang luar biasa. Saya terharu apa yang telah diberikan kepada saya. Oke, Pak, terakhir nih Pak, ketika Bapak nanti terpilih dan dipilih oleh masyarakat untuk memimpin Bengkayang, apa yang akan Bapak lakukan untuk Bengkayang? Yang saya lakukan pertama kan begini ya, ini birokrasi kan, Iya. tentunya tata kelola pemerintahan. Ya, saya akan adakan pembaharuan. Pembaharuan. Iya, tata kelola pemerintahan yang bersih agar dapat melayani publik dengan prima. Saya pikir itu. Itu ya. Yang kedua yaitu tentang bagaimana kita kesehatan. Kesehatan ini penting karena COVID ini masih melanda di Indonesia. Iya. Ya, kita harus betul-betul bagaimana protokol kesehatan kita jaga, solusi seperti apa kita menjaga supaya pegawai negeri kita maupun masyarakat kita jangan sampailah tertular penyakit COVID itu. Ya, khususnya untuk masyarakat kita di Kabupaten Bengkayang. Kedua itu pendidikan. Pendidikan. Ya, pendidikan pun harus kita perhatikan yang serius. Di mana anak-anak bangsa kita yang belum mampu sekolah itu harus kita sekolahkan. Masalah ekonomi itu sangat penting. Ekonomi di daerah kita sini kita sadar ini mayoritas kita petani masyarakat kita. Ini juga harus didukung, didorong terus. Dengan hasil tani kita bagus, ya, infrastruktur kita bikin bagus, ya, otomatis hasil bumi itu bisa diangkut ke kota, bisa dijual. Dengan demikian daya beli, ya, daya jual, daya beli semakin kuat, ekonomi akan bagus. Kenapa? Karena petani kita kalau hasil bumi bisa dijual, ekonominya kuat, hidupnya akan sejahtera. Iya. Dengan adanya petani punya hasil, pengusaha juga mendapatkan rezeki dari petani menjual dan membeli. Itu. Kemudian masalah infrastruktur itu sangat penting di Kabupaten Bengkayang, dan pelayanan publik. Ya. Kita di Kabupaten Bengkayang bukan hanya ada di Bengkayang saja, tapi kita juga ada pesisir kita, saudara-saudara kita di pantai. Itu juga perlu diperhatikan, benar-benar diperhatikan juga tentang bagaimana mengurus administrasi, KTP, akte segala macam. Kita tentunya harus ada satu satu kantor untuk pelayanan terpadu wilayah sana gitu Pak. Iya, bukannya apa kalau dari pesisir sana kalau mau ke ibu kota kabupaten itu 100 lebih kilometer. Ya, dan belum tentu apa yang diurus tuh bisa selesai 1 hari. Ya, kemudian kita juga melihat ya, apa sih pekerjaan saudara-saudara kita di pesisir, ada nelayan, ada petani. Kalau dia tinggalkan anak istrinya sampai sekian hari untuk mengurus administrasinya di ibu kota kabupaten, apa yang terjadi, mungkin kekurangan makan segala macam itu menjadi pikiran. Sebabnya apa? Di pesisir itu dalam 100% itu 80% itu masih naik sepeda jalan kaki, 20% itu motor dan mobil. Nah, itu 80% itu apa? Ya, petani biasa, hasil laut nggak seberapa, hasil tani nggak seberapa.
Ini harus kita perhatikan. Kemudian di daerah kita di Bengkayang sini, tentunya kita harus mendorong terus masalah pertanian. Bertani kita ini kan di luar semuanya sudah pakai teknologi yang maju. Ini pun harus kita terapkan bertahap untuk di Kabupaten Bengkayang, supaya hasil tani kita lebih menjanjikan dan lebih memadai dan lebih banyak. Ini harus kita perhatikan kalau ingin ekonomi kita bagus. Itulah yang harus kita dukung. Kemudian masalah pertambangan kita banyak. Bengkayang ini ada pulau, ada laut, ya, juga ada tambang, segala macam. Saya kira itu. Oke, kawan-kawan Sebuah Channel, beliau salah satu pengusaha terbesar menurut saya di Kabupaten Bengkayang karena menguasai sing bebas, sing kawang Bengkayang Tambas, dan usaha beliau pun bukan hanya 1 tahun 2 tahun, tapi sudah berpuluh tahun menjalankan usaha ini. Kenali beliau, pelajari visi misinya, dan apabila Anda ingin memilih atau memajukan Bengkayang, pilihlah beliau. Ya, Pak, Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum Semangat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.